Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya, dimanapun kita berada pada saat ini, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkesempatan menyaksikan video ini, beribadah bersama kami, percayalah bukan sebuah kebetulan, tapi ada maksud Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita semua, melalui penyembahan kita, melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita boleh dengarkan. Oleh sebab itu mari kita bersatu di dalam doa, kita mau menyembah Tuhan, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan
peliharaku seumur hidupku. Kau Allah yang memelihara setiap kami Tuhan. Kau Allah yang menjadikan setiap kami sebagaimana kami ada, Bapa yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji-Mu, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami sendirian, Bapa yang baik. Terkadang perasaan kami berkata, Engkau tidak ada di dalam kehidupan kami. Tapi satu iman dan kepercayaan kami Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu patutlah kami bersyukur pada saat hari ini dan mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia, boleh menerima Engkau sebagai juru selamat kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuarkan hati kami Bapa yang baik melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar. Memberkati kehidupan kami dan kebenaran firman-Mu yang sebentar kami boleh terima dan kami boleh ambil menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi suratan yang dapat dibaca Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini Minggu dalam nuansa ibadah. Kita bersyukur kalau kita bangun dalam keadaan tubuh sehat, semuanya karena anugerah Tuhan. Saya sangat percaya Bapak Ibu yang di rumah juga diberkati Tuhan dengan kesehatan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita patut bersyukur, kita patut memuliakan Tuhan karena kesehatan itu sangat besar harga dan nilainya. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu ada di rumah, kami ada di gedung, dalam melaksanakan ibadah kita sungguh-sungguh karena kita percaya ibadah itu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saya akan baca firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kepada kami diperdengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan berkati, supaya semua pendengar diberkati dan hamba-Mu juga diberkati, supaya oleh berkat dan pengurapan daripada-Mu saja memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan. Kita melihat, mendengar dan menyimak apa-apa hal yang telah terjadi selama Adam dan Hawa yang sudah dibentuk oleh Tuhan ditempatkan di Taman Eden. Minggu lalu dalam pembelajaran kita dengan tema Life is a choice. Dan pada pagi hari ini saya juga tetap akan memakai tema itu, Life is a choice. Hidup itu satu pilihan. Pilihannya pada pagi hari ini antara kita suka mendengar atau tidak mau mendengar suara Tuhan. Kita tahu dari minggu lalu bahwa Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Dan pada pagi hari ini ketika kita baca firman Tuhan lagi, kita diperhadapkan dengan satu kejadian setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, memakan buah yang dilarang untuk dimakan, yaitu buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Maka Tuhan datang. Ketika mereka mendengar derap langkah Tuhan datang, mereka bersembunyi dari hadirat Tuhan.
Dan di ayat 10, di ayat 9 terakhir di sana dikatakan, firman Tuhan katakan, di manakah engkau? Allah memperdengarkan suaranya kembali kepada Adam dan Hawa. Ya. Dalam kemahatauan Allah, Allah tahu di mana titik kelemahan Adam dan di mana Adam jatuh. Sehingga ketika Adam datang, ketika Allah datang, Allah bertanya, di manakah engkau? Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Adam dibentuk segambar dengan Allah. Di dalam pasal 1 ayat 27 di sana dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah segambar dengan Allah. Pengertian segambar dengan Allah bukan menyatakan satu penampakan rupa yang sama dengan Allah, tetapi menyatakan memiliki sifat dan karakter yang sama. Sehingga dengan sifat dan karakter yang sama inilah manusia dapat merasakan kehadiran Allah, dapat merasakan kasih dan cintanya Allah, dapat berkomunikasi dengan Allah dengan bahasa cinta yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah, ketika Allah dalam kemahatauannya tahu di mana titik kelemahan daripada Adam jatuh ke dalam dosa. Karena minggu lalu kita dengar di dalam pasal 3 ayat 17 di sana dikatakan bahwa Adam memutuskan untuk lebih memilih mendengarkan kata istrinya Hawa ketimbang gema firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada dia waktu Allah memberikan penugasan ditempatkan di Taman Eden. Semua buah-buah dari semua pohon yang ada di dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas buahnya, akan tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan. Pada hari engkau makan, engkau akan mati. Demikian, ini sudah terjadi. Maka Allah datang. Saya katakan tadi dalam kemahatauan Allah, Allah tahu di mana titik kelemahan dan di mana titik kejatuhan Adam. Sehingga Allah datang memperdengarkan suaranya kembali dengan sapaan, di manakah engkau? Saya sejenak teringat satu peristiwa di mana sekali peristiwa ada rombongan daripada orang-orang yang mengikuti Nabi. Di dalam Raja-Raja pasal 2, saya akan bacakan kisah itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik supaya kita tahu berbicara tentang titik kejatuhan. Di dalam Raja-Raja pasal 2 ayat 6 saya akan baca demikian. Yang oleh lembaga Alkitab diberi tema kapak timbul mengapung. Ayat pertama. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Ayat 4, maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Ayat 5, dan terjadilah ketika seorang sedang menembangkan sepadang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai, itu barang pinjaman. Ayat 6, tetapi berkatalah abdi Allah, kemanakah jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah kapak itu dibuatnya. Ayat 7, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Dalam peristiwa ini, ada seorang yang ikut rombongan untuk menebang pohon yang ada di sungai Yordan. Tetapi karena kapaknya adalah kapak pinjaman, satu kali ketika dia mulai mengampak pohon itu, mata kampak itu lepas dan jatuh tercelup ke dalam sungai Yordan. Dia berkata, wahai, itu barang pinjaman. Didengar oleh abdi Allah Elisa katakan, di mana jatuhnya? Tunjukkan. Ketika ditunjukkan abdi Allah, firman Tuhan katakan, memotong sepotong kayu, kemudian dilemparkan tepat di titik di mana mata kampak itu jatuh. Sehingga firman Tuhan katakan, mata kampak itu timbul kembali, dan dikatakan oleh abdi Allah, ambillah. Maka dia mengambil kembali. Artinya, Nabi Elisa sebagai seorang pelihat, dia tahu kedalaman daripada
mata kapal itu jatuh ke dalam sungai Yordan dan dia dari tempat kejatuhannya itu diangkat kembali. Allah tahu bahwa Adam jatuh dalam dosa, di mana titik kelemahannya. Firman Tuhan minggu lalu katakan bahwa dia lebih mendengar akan perkataan istrinya Hawa ketimbang gema firman Allah. Oleh sebab itu Allah datang dengan maksud untuk memulihkan, bukan maksud untuk segera melaksanakan eksekusi hukuman. Karena ternyata mereka tidak seketika itu juga mati. Tetapi ketika Allah datang, Allah memperdengarkan suaranya kembali. Di manakah engkau? Saya teringat bahwa anak pertama dari Adam, yaitu Kain, dalam peristiwa ketika Kain membunuh Habil adiknya, setelah mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah. Tetapi sebelum Kain melaksanakan niatnya untuk membunuh Habil, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 7 di sana dikatakan, saya akan bacakan demikian bunyinya. Firman Tuhan katakan begini. Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Seandainya perkataan Tuhan, gema firman Tuhan ini didengar dengan baik, diikuti, dipatuhi oleh Kain, saya sangat percaya Kain tidak akan menjadi sebagai orang pembunuh pertama dan terbesar di atas muka bumi. Apa sebab saya katakan terbesar? Waktu itu baru ada 4 orang di Taman Eden, di mana Taman Eden itu bagian daripada bumi. Tetapi dari 4 orang, 1 orang sudah mati dibunuh oleh Kain. Bukankah artinya itu dia telah membunuh seperempat penduduk pada saat itu? Bayangkan kalau sekarang penduduk dunia seperempat dibunuh, bagaimana? Bukankah itu adalah yang terbesar? Makanya saya katakan, Kain, kalaulah dia mendengar suara Tuhan yang mengingatkan dia, kalaulah andai kata dia dengar, dia tidak akan menjadi manusia pembunuh pertama dan terbesar. Dalam hal ini kita bisa tahu bahwa Allah menginginkan Kain mendengarkan suara Allah. Dalam kehidupan manusia, sepanjang sejarah kehidupan manusia, saya pikir ada 3 masa dispensasi waktu. Masa dispensasi waktu pertama adalah di mana Allah berurusan dengan manusia, mulai dari Adam, Kain, Nuh, Henok sampai kepada Abraham. Allah berurusan, Allah berbicara, Allah sampaikan firman Tuhan dari pribadi kepada pribadi. Masa dispensasi waktu adalah masa ketakdiran kedua, di mana Allah berurusan dengan manusia melalui perangkat hukum Taurat. Apakah Allah juga berbicara pada waktu melalui perangkat hukum Taurat? Buktinya ada. Firman Tuhan bisa kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya akan bacakan di ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu, artinya seluruh umat, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah penyembuhmu. Demikian juga dengan pasal 19 ayat 5, firman Tuhan dapat kita baca berbunyi demikian. Jadi sekarang jika kamu berbicara kepada umat Israel, umat pilihan Allah, keturunan Yakub, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Allah juga berbicara kepada jemaat dengan firman yang disampaikan. Bukankah di sini menunjukkan bahwa Allah sangat berkerinduan kita mendengarkan suaranya? Bagaimana dengan dispensasi waktu ketiga? Dispensasi waktu ketiga adalah masa anugerah dan kemurahan, atau dikatakan masa atau zaman Injil kasih karunia, di mana Allah menjelma menjadi manusia Kristus Yesus, yang dikatakan minggu lalu
oleh malaikat dikumandangkan, hari ini telah lahir Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam masa dispensasi ini, yaitu masa anugerah ini, yaitu masa Injil kasih karunia, ternyata Tuhan juga berkeinginan manusia mendengarkan suaranya. Buktinya firman Tuhan katakan begini di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nyata sekarang bahwa dari 3 dispensasi waktu. Dispensasi waktu pertama di mana Allah berurusan dengan manusia secara pribadi lepas pribadi langsung. Dispensasi waktu kedua di mana Allah berbicara dan berhubungan dengan manusia melalui perangkat hukum Taurat, dan dispensasi waktu yang atau zaman ketiga yaitu zaman kasih karunia, zaman Injil anugerah. Kita lihat bahwa tetap Tuhan berkeinginan manusia mendengarkan firman-Nya, mendengarkan perkataannya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita bersyukur setelah kita terima firman Tuhan. Karena setelah Adam jatuh ke dalam dosa, ketika Allah datang, mereka mendengarkan jejak langkah Tuhan. Mereka berusaha untuk menyembunyikan diri. Tetapi ayat 10 di sana dikatakan, kita baca di sana, dapat kita baca, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bukankah tadi dikatakan manusia dibentuk segambar dengan Allah, memiliki kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan Allah, 2 arah, mendengar dan berbicara kepada Allah. Syukurlah bahwa Adam akhirnya memutuskan untuk mendengar suara Tuhan dan meresponi suara Tuhan dengan berkata, ketika aku mendengar suaramu, ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, mendengar apa? Mendengar perkataan Tuhan. Di manakah engkau? Dia refleks, dia respon, ya, bukan refleks, dia respon. Karena dia respon, maka kita lihat Allah memberikan rancangan keselamatan diproklamirkan oleh Allah di Taman Eden juga, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan wanita tok akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Melalui keturunannya, keturunan perempuan itu, itulah lahir Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud, di mana Yesus adalah inkarnasi Allah, menjadi manusia yang terlahir melalui rahim Maria, karena dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka melalui proklamasi rancangan keselamatan ini, kita bersyukur bahwa ada jalan pemulihan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan, kiranya ini menjadi tergenapkan. Karena firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-55, saya akan bacakan ayat 3 di sana dikatakan begini, ya. Pasal 55 ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, kata Allah. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Oleh karena kembali Adam mengambil keputusan untuk menyendengkan telinganya ketika dia mendengar gema suara firman Allah, di manakah engkau? Kemudian dia datang dan dia berkata, dia respon kepada firman Allah. Ternyata Tuhan memberikan satu program, rancangan keselamatan bagi kita semua manusia. Pertanyaannya sekarang, Anda dan saya di dalam masa dispensasi waktu Injil kasih karunia, gema firman Tuhan tetap masih dikumandangkan. Apakah Anda mau memilih, memutuskan untuk mendengar atau tidak? Waktu
murid Yesus, Yohanes, dibuang di Pulau Patmos. Maka kita bisa baca itu, di mana firman Tuhan datang untuk jemaat di Laodikia. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau dulu Kain gagal dan tidak mau mendengar suara peringatan daripada gema firman Tuhan yang berkata, ya, jikalau engkau berbuat baik, tidak kamu berseri-seri, tapi jikalau engkau tidak berbuat, maka dosa telah mengintip di depan pintu hati. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalaulah Kain mendengar firman Tuhan, dia tidak akan menjadi pembunuh pertama dan terdahsyat sepanjang sejarah manusia. Dan firman yang sama esensinya yang kita dengar tadi dicatat oleh Yohanes di Pulau Patmos, berbicara kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Salah satunya adalah sidang jemaat Laodikia. Dia katakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalaulah Tuhan berdiri di depan pintu kita dan mengetuk hati kita. Zaman sekarang kalau kita mau berkunjung ke rumah seseorang yang sudah dipasang CCTV, dia lihat, oh, orang ini tamu yang tidak mau dia terima, dia tidak akan buka pintu. Dari kita sebagai tamu, persepsi kita dari luar, kita berpikir mungkin orang ini nggak mendengar, mungkin bel rusak atau lain sebagainya. Ya, itu persepsi kita. Bisa saja memang dia tidak mau buka, ya dia seolah-olah tidak mau dengar, karena dia tidak mau respon untuk membuka. Bisa jadi. Tapi firman Tuhan katakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membuka, aku akan masuk dan makan bersama-sama dia. Kalaulah saya ditanya, bagaimana keputusanmu? Maka saya katakan, hidup ini adalah pilihan. Saya akan memilih untuk mendengar suaranya dan respon, membuka pintu untuk dia tinggal dan masuk ke dalam hidupku. Bukankah kita tadi sudah dengar firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 3 di sana dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Karena kita mendengarkan firman yang membuat kita hidup. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan juga berlaku bagi kita semua. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bukankah kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, itu adalah membuat kita, roh kita hidup. Kita hidup selama-lamanya. Luar biasa. Kalau di atas muka bumi ini kita tidak mau dan tidak terbiasa mendengar suara Tuhan, bagaimana nanti? Firman Tuhan katakan, satu kali kelak semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, oleh sebab itu biarlah semasa kita hidup, kita rajin mendengar firman Tuhan, suka akan firman Tuhan, karena firman ini hidup. Ketika kita datang, kita mengambil keputusan datang, sendengkan telinga kita untuk mendengar firman-Nya, kita akan hidup. Karena perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Tercatat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Hidup ini adalah pilihan. Apakah engkau mau menyendengkan telingamu? Apakah engkau mau ambil keputusan untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar perkataan Tuhan? Kalau kita mau mendengar, saya sangat percaya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, bukan hanya kehidupan untuk selama-lamanya, kehidupan di dalam dunia ini pun apabila kita mendengar firman Tuhan, ada banyak manfaat dan efeknya yang luar biasa. Satu kali peristiwa terjadi ketika ada seorang lumpuh mendengarkan Paulus berkhotbah. Dia menyampaikan firman Tuhan, dia menyampaikan Injil kasih karunia, belum didoakan oleh Paulus. Dia hanya mendengar, timbul imannya,
Maka firman Tuhan mencatat, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdiri tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Mendengar saja pun timbul iman dapat mengakibatkan kesembuhan. Kalaulah demikian, firman Tuhan katakan, sendengkan telingamu, datang, dengarkan aku, maka kamu akan hidup. Pilihan ada pada Anda dan saya. Pilihan ada pada kita. Apakah kita mau kembali? Kalau kejatuhan kita adalah karena kita tidak suka akan firman Tuhan, tidak suka akan gema suara Tuhan, pada pagi hari ini, ajakan firman Tuhan, sendengkan telingamu, datang kepada dia, dengar kepada dia. Karena Adam mengambil keputusan untuk kembali datang mendengar suara Tuhan, Allah memproklamirkan program rancangan keselamatan bagi seluruh umat manusia, diproklamirkan juga di Taman Eden. Saya percaya kalau Bapak Ibu mau kembali memutuskan untuk mendengar suara Tuhan, saya sangat yakin Anda akan hidup. Karena janji firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidupku kepada mereka dan mereka pasti katanya, pasti akan hidup selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Putuskan pada pagi hari ini juga bahwa saudara mau mengatakan, aku mau mendengar suara Tuhan kembali di dalam hidupku. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah perkataan-perkataan yang hidup, roh dan hidup. Kami dihidupkan kembali. Oleh sebab itu mari Tuhan, kami memutuskan, kami memilih untuk kembali. Kami mau mendengar suara firman-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya kami hidup oleh perkataan-perkataan-Mu. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami amini perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Kami hidup kembali oleh perkataan gema firman Tuhan yang ada kami dengar di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai semua yang ada dalam gedung ini, bahkan yang dimanapun ada yang mendengar. Nama Tuhan Yesus diagungkan dan dimuliakan. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu akan datang.